Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Taufik Ramadan, NIM 2019-045, dari kelas G Hukum Pidana 2. Lalu bersama dengan rekan saya, rekan kelompok saya, silakan perkenalkan nama. Nama saya Muhammad Irsyad, NIM 2019-008 dari kelas G. Ya, di dalam video ini kami akan membahas terkait tentang kejahatan terhadap harta benda. Di antaranya adalah tindak pidana pencurian, lalu ada tindak pidana pemalsuan, ada tindak pidana penggelapan, lalu ada tindak pidana penadahan, lalu ada pemerasan, dan lalu ada tindak pidana penghancuran atau pengerusakan. Jadi, dalam tindak pidana pencurian ini ada lima jenis tindak pidana pencurian. Yang pertama, ada pencurian biasa di dalam buku 2 bab 22 pasal 362 KUHP, lalu ada pencurian dengan pemberatan di dalam pasal 363 KUHP, terus ada pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP, kemudian ada pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga di dalam pasal 367 KUHP. Untuk pencurian biasa, untuk pasal 362 KUHP ini menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60. Unsur-unsur di dalam pasal 362 ini ada unsur objektif, diantaranya mengambil, lalu ada unsur suatu barang, lalu ada unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Lalu untuk unsur subjektifnya, diantaranya dengan maksud, lalu untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri, lalu ada secara melawan hukum. Untuk syarat penerapan di dalam pasal 362 ini, jika dilakukan dengan mengambil barang yang bukan hak miliknya, tanpa persetujuan oleh pemilik, dan tanpa diketahui oleh pemilik, membuat kerugian terhadap korban, lalu adanya pelaporan korban dilaporkan ke pihak kepolisian. Kedua, ada pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal 363 KUHP, unsur-unsurnya diantaranya ada pencurian dalam bentuknya yang pokok. Di dalam pasal 362 KUHP, yaitu unsurnya ada unsur mengambil, unsur suatu benda, unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, lalu ada unsur dengan maksud, lalu memiliki, lalu unsur secara melawan hukum. Lalu ada unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Lalu unsur selanjutnya ada pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, dan memanjat dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu. Lalu ada unsur selanjutnya tidak dilakukan dalam sebuah rumah. Lalu unsur selanjutnya tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp25. Lalu ada pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Untuk syarat penerapan pasal 365 KUHP ini, syarat penerapannya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya
bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Seorang pencuri dengan merusak rumah itu tidak masuk di sini karena kekerasan merusak itu tidak dikenakan pada orang. Lalu selanjutnya ada pencurian dalam keluarga. Dalam keluarga ini pasal 367 KUHP unsur-unsurnya itu barang siapa. Lalu maksudnya siapa saja, unsur selanjutnya mengambil, lalu unsur selanjutnya sesuatu barang. Lalu ada unsur barang itu seluruhnya atau sebagian. Lalu ada unsur maksud. Dengan maksud, lalu ada unsur melawan hukum. Untuk syarat penerapan di dalam pasal 367 KUHP ini, pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu atau yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Lalu selanjutnya masuk ke tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan ini jenisnya ada 4. Di antaranya penggelapan biasa dalam pasal 372 KUHP, buku 2 bab 24. Lalu ada jenis selanjutnya penggelapan ringan di dalam pasal 373 KUHP. Lalu ada penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP. Lalu ada penggelapan dalam kalangan keluarga dalam pasal 375 KUHP. Untuk penggelapan biasa, pasal 372 KUHP, unsur-unsurnya diantaranya unsur objektif, terjadi dari mengaku sebagai milik sendiri, lalu unsur selanjutnya sesuatu barang, lalu unsur selanjutnya seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, unsur selanjutnya yang berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Untuk unsur subjektifnya dengan sengaja, lalu unsur selanjutnya ada unsur melawan hukum. Untuk syarat penerapan di pasal 372 ini, pelaku sudah memiliki niat buruk atas suatu benda milik orang lain yang sebelumnya telah dikuasai tersebut untuk dimiliki atau menjadikan kepunyaannya. Lalu kedua masuk di penggelapan ringan. Selanjutnya untuk penggelapan ringan ini terdapat dalam pasal 373 KUHP. Jadi unsur-unsur objektifnya terdiri dari mengaku sebagai milik sendiri, dari sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Lalu unsur selanjutnya yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur subjektifnya terdiri dari unsur kesengajaan, lalu ada unsur melawan hukum. Untuk syarat penerapannya, ini penggelapan ringan, di mana yang digelapkan itu bukan hewan, dan harganya tidak lebih dari Rp25. Itu untuk syarat penerapan dalam pasal ini. Ketiga, ada penggelapan dengan pemberatan. Dalam buku 2, bab 24 pasal 374 KUHP. Unsur objektifnya terdiri dari unsur mengaku sebagai milik sendiri, unsur sesuatu barang, unsur seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, lalu unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Lalu unsur subjektifnya terdiri dari unsur kesengajaan, unsur melawan hukum.
Untuk syarat penerapan di pasal 363 ini, penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Yang keempat, jenis penggelapan ada penggelapan dalam kalangan keluarga. Ini dalam pasal 37 diatur dalam pasal 375 KUHP. Unsur-unsurnya ada unsur objektif terdiri atas unsur mengaku sebagai milik sendiri. Lalu yang kedua, ada unsur sesuatu barang, ada unsur seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, lalu ada unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya, lalu unsur subjektifnya terdiri dari unsur kesengajaan, unsur melawan hukum. Untuk syarat penerapannya, dalam pasal 375 ini, penggelapan dalam lingkungan keluarga, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut. Lalu ada tindak pidana penadahan. Untuk tindak pidana penadahan ini jenisnya ada dua. Pertama, penadahan dalam bentuk pokok dalam pasal 480 KUHP, buku 2 bab 30, dan ada jenis lain penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan dalam pasal 481 KUHP. Untuk penadahan dalam bentuk pokok ini dalam pasal 480 KUHP ini unsur-unsur objektifnya ada yang pertama ada perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan. Terus objeknya adalah hasil dari suatu benda, lalu objektif selanjutnya yang diperolehnya dari suatu kejahatan. Untuk unsur-unsur subjektifnya itu ada yang diketahuinya, terus ada patut menduga benda itu hasil dari kejahatan. Untuk syarat penerapan di dalam pasal 365 KUHP ini, syarat penerapannya secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Lalu yang kedua, ada penadahan sebagai kebiasaan. Pasal 481 KUHP. Kemudian ada tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan ini jenisnya ada 4, yaitu kejahatan sumpah palsu. Tindak pidana pemalsuan ini ada kejahatan sumpah palsu, itu diatur dalam buku 2 bab 9 pasal 242 KUHP. Lalu ada kejahatan pemalsuan uang dalam pasal 244 KUHP di buku 2 bab 10. Lalu ada kejahatan pemalsuan materai dan merek di dalam pasal 253 KUHP. Lalu ada kejahatan pemalsuan surat di dalam pasal 263. Untuk kejahatan sumpah palsu di bab 9 pasal 242 KUHP ini unsur objektifnya ada unsur perbuatannya memberikan keterangan di atas sumpah. Lalu unsur selanjutnya dengan lisan atau tulisan. Unsur selanjutnya secara pribadi atau seorang kuasanya.
Lalu unsur selanjutnya ada isi keterangan berupa keterangan palsu. Unsur subjektifnya dilakukan dengan sengaja. Kejahatan pemalsuan uang terdapat dalam pasal 244 dan 245 KUHP. Unsur-unsur objektifnya adalah perbuatan, lalu meniru, memalsu, lalu untuk objeknya mata uang yang dikeluarkan negara atau bank, lalu selanjutnya unsur uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank. Lalu unsur subjektifnya itu dengan maksud, lalu untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak palsu. Lalu unsur selanjutnya untuk menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak palsu. Lalu ada kejahatan pemalsuan material dan merek dalam pasal 25 KUHP. Lalu kemudian ada kejahatan pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP bab 12. Unsur-unsurnya itu diantaranya unsur perbuatan, meniru, memalsu, lalu objeknya surat, objektifnya yang ada dengan maksud untuk seolah-olah asli atau tidak palsu, lalu untuk kejahatan pemalsuan materai dan merek ini unsurnya ada unsur perbuatan itu meniru, memalsu, lalu objeknya itu materai. Kemudian untuk unsur subjektifnya itu dengan maksud untuk meniru seolah-olah asli dan tidak palsu. Untuk penjelasan selanjutnya terkait pemerasan, lalu juga ada pengerusakan akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Ada dua, di sini saya akan menjelaskan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan tindak pidana tentang penghancuran atau pengrusakan. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu yaitu tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Ya, tindak pidana pemerasan. Apa sih itu tindak pidana pemerasan? Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 23 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain karena sifatnya yang sama. Karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan, serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salahnya kiranya apabila orang menyebutnya bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena itu, memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan dua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut.
Yang pertama, barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian miliknya adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus hutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan yang kedua, ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini. Oke, selanjutnya unsur objektif dari tindak pidana pemerasan, yaitu yang pertama, memaksa, kedua, orang lain, tiga, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, keempat, untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, kelima, supaya memberi hutang, dan keenam, untuk menghapus piutang. Unsur subjektif dari tindak pidana pemerasan, yaitu dengan maksud, yang kedua, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, kita masuk ke tindak pidana pengancaman, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan. Dalam keduanya tindak pidana ini, tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut pemerasan menggunakan pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai pengancaman menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis. Ketentuan pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi, yang pertama, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pemerasan, baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan yang kedua, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan tersebut. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana pengancaman, yang pertama, memaksa, yang kedua, orang lain, tiga, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, empat, supaya memberi hutang, kelima, menghapus piutang. Dan unsur-unsur objektif dari tindak pidana pengancaman ini yaitu pertama, memaksa, kedua, orang lain, tiga, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, ancaman akan membuka rahasia, empat, supaya memberi hutang, dan kelima, menghapus piutang. Unsur subjektif dari tindak pidana ini, tindak pidana pengancaman, yaitu yang pertama dengan maksud, kedua untuk mengutangkan diri sendiri atau orang lain. Ya, yang ketiga sekarang kita akan masuk ke tindak pidana penghancuran atau perusakan barang. Pengertian tindak pidana pengerusakan atau tindak pidana pengerusakan adalah perbuatan merusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak sempurna atau baik atau utuh. Betul lagi, pengerusakan juga bermakna sebagai proses perbuatan cara menghancurkan. Dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan penghancuran dan pengerusakan benda yang terkandung di dalam pasal 406 sampai 412 mengatur tentang tindak-tindak yang mengandung unsur bersifat merusak terhadap suatu benda. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan telah dibedakan menjadi 5, yaitu penghancuran dan pengerusak. Yang pertama, penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk pokok. Kedua, penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk ringan. Ketiga, penghancuran dan pengerusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik atau fasilitas umum. 4, penghancuran dan pengerusakan
tindak dengan sengaja. Kelima, penghancuran dan pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Di sini saya akan menjelaskan dari kelima tindak kejahatan dan pengerusakan. Di sini saya akan menjelaskan satu saja, dikarenakan waktu saya tidak mencukupi. Adapun ketentuan pasal-pasal tentang pengerusakan barang yang terkandung di dalam pasal 406 yang dapat dikategorikan dalam hal-hal bentuk-bentuk dari tindakan kejahatan pidana antara lain: pertama, penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk pokok tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 406 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melanggar hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya. 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500 rupiah. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum, membunuh, merusak, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang. Unsur-unsur pasal 406 ayat 1 KUHP, unsur-unsur objektifnya dari tindak pidana tersebut. Yang pertama, barang siapa secara melawan hukum dan menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan yang seluruh atau sebagai milik orang lain. Unsur-unsur subjektif dari pasal 406 ayat 1 KUHP, dengan sengaja dan melawan hukum. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, sorry, tadi saya ada lupa untuk lewat tadi ada terkait saya itu pencurian dengan pemberatan. Saya lupa menjelaskan. Jadi dalam pasal 363 KUHP. Jadi unsur-unsur terkait dari pencurian dengan pemberatan. Dalam tindak pidana pencurian itu unsur-unsurnya ada unsur mengambil, unsur suatu benda, unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, unsur dengan maksud memiliki, dan unsur secara melawan hukum. Lalu untuk unsur yang memberatkan di dalam pasal 363 ini meliputi pencurian ternak yang tadi di dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu ada pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Itu di dalam pasal 363 ayat 1 ke-2 KUHP. Lalu unsur-unsur pemberatan yang selanjutnya ada pencurian di waktu-waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP. Untuk unsur-unsur pemberatan selanjutnya ada pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau sekutu, pasal 363 ayat 1. Untuk syarat penerapan di dalam pasal 363 ini, pencurian di dalam pasal 363 ayat 1 untuk ayat 1 ke 3 ini dikarenakan terdakwa melakukan kejahatan pada malam hari. Itu syarat penerapannya dalam pasal 363 ayat 1. Dia terbukti melakukan kejahatan pada malam hari. Kalau untuk pasal 363 ayat 1 ke 4, itu dikarenakan dia terbukti pelaku melakukan tindak pidana itu berjumlah 2 orang atau lebih. Sekian tadi penjelasan dari kami terkait tentang kejahatan terhadap harta benda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.